أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. فأوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwatal iman, jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah. Di siang hari yang mulia ini, hari Jumat, dan di awal-awal dari tahun baru Hijriah, bulan Muharram, tidak lupa khatib ingin berpesan untuk diri sendiri dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, sadarilah bahwa tidak ada bekal terbaik yang bisa kita bawa
untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari bekal takwa, selain dari bekal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Carilah bekal, kata Allah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita berada di awal tahun dari 1444 Hijriah, dan itu pertanda hampir 15 abad usia dari umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Makkah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, sudah berlalu 15 abad yang lalu, ikhwatal iman. Artinya umat Islam sudah melewati berbagai macam kondisi, sudah merasakan manis pahitnya kehidupan, getirnya kehidupan, pasang surut naik turunnya kondisi dari umat Islam. Terkadang umat Islam berada dalam puncak kejayaannya, puncak kegemilangannya. Umat Islam disegani, umat Islam pernah menjadi satu umat yang begitu ditakuti, dihormati, dihargai oleh siapapun juga. Dan itu kita ketahui ada pada eranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai masa dari sahabat, masa dari khulafaur rasyidin, sampai ikhwatal iman bangsa Romawi ketika mendengar ada pasukan dari kaum muslimin, mereka buru-buru untuk menutup pintu karena mereka khawatir, mereka takut, mereka tunduk terhadap umat Islam. Begitulah kondisi di zaman dahulu, ikhwatal iman. Tapi ada masanya umat Islam juga begitu dihinakan, dilecehkan, begitu dipermainkan oleh musuh-musuhnya, oleh lawan-lawannya, oleh mereka yang tidak senang dengan umat Islam. Dan kalau kita lihat kondisi di zaman sekarang ini, rasanya itulah kondisi yang kita alami, ikhwatal iman. Tentu kalau kita berkaca kepada ayat Al-Quran, kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan pada akhirnya hanya akan dimiliki oleh umat Islam. Kejayaan pada akhirnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan itu merupakan janji yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. La yastakhlifannakum fil ard wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtada. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pemimpin, dan Allah akan jadikan kalian sebagai penguasa di muka bumi ini. Hanya saja pertanyaannya, ikhwatal iman, bagaimana menuju kepada kejayaan tersebut? Karena ternyata pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah bukanlah sesuatu hal yang bisa kita raih dengan cuma-cuma. Tidak akan diraih dengan kita menunggu datangnya hujan emas dari langit. Tidak bisa diraih dengan cara kita menyulap, disulap bim salabim, kemudian kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama telah memberikan kepada kita kiat-kiatnya. Dan saya akan sampaikan ada satu perkataan dari Ali bin Abi Thalib yang patut untuk kita cermati, patut untuk kita jadikan pegangan. Bukan hanya enak untuk kita dengarkan, bukan hanya enak untuk disampaikan, bukan hanya enak untuk kita baca, tapi kita jadikan pedoman. Kalau kita sebagai pengikut dari salafun salih, pengikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pegang kata-kata dari ulama yang satu ini. Dan apalagi ini keluar dari Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qiwamud dunya bi arba'ati asya.
tegaknya urusan agama, tegaknya urusan umat Islam, tegaknya urusan dunia bisa diraih dengan 4 hal. Ada 4 kiat yang harus kita perhatikan, kata Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Yang pertama kata beliau, bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama. Jadi ulama itulah yang pertama. Kalau kita menjadikan ulama sebagai tolak ukur dalam kehidupan kita, sebagai pegangan bagi kita, maka insyaallah umat Islam ini akan menang. Tapi kalau kemudian ulama dilecehkan, ulama dicaci maki, ulama dihinakan, ulama dipermainkan, maka tunggulah saatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan kepada kita dinar, tidak mewariskan kepada kita dirham. Yang diwariskan oleh Rasulullah bukan kekayaan, bukan dunia, tapi yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ulama. Jadi ketika ada ulama, dia adalah menjadi pengganti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencerahkan kepada kita, yang menerangi kehidupan kita adalah ulama. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, ulama yang seperti apa, ikhwatal iman? Sebab kalau kita berkaca kepada kehidupan dunia ini, mudah sekali kemudian orang mengaku bahwa dirinya adalah seorang ulama. Mudah orang kemudian mengaku sebagai kiai. Mudah bagi seseorang mengaku bahwa dirinya adalah syekh, seorang ustaz dan sebagainya. Ternyata kalau kita berkaca kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkriteriakan ulama itu dalam 2 hal. Yang pertama, ikhwatal iman, dikatakan sebagai ulama di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-197. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang kondisi Bani Israel, menceritakan tentang kemerosotan yang dialami oleh bangsa Yahudi, tentang kehancuran yang dialami oleh Bani Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam yakun lahum ayatun an ya'lamahu ulama'u Bani Israel. Kalian wahai orang Yahudi, kalian wahai bangsa Israel, kenapa kalian mendapatkan kehancuran? Bukankah di antara kalian ada ulama? Ulama yang seperti apa kata Allah? An ya'lamahu, dia yang faham, dia yang tahu tentang agama, dia memang pandai, dia tahu. Bukan sekedar mereka yang tahu tentang berbicara, berretorika, berceramah, tidak. Tetapi yang dinamakan ulama, dia faham tentang syariat agama ini, dia faham tentang agama Islam, dia bisa menjadi pengayom bagi umat Islam, bisa mencerahkan bagi umat Islam, bisa memberikan kepada umat Islam petunjuk. Sebab ikhwatal iman, kalau kita melihat ada mangga, mangga itu manis. Tapi ada mangga, dia hanya sebuah mainan, warnanya sama, kuning atau hijau kulitnya. Tapi ketika kita dekati dan ketika kita sentuh, mainan mangga itu ternyata terbuat dari plastik, bukan mangga betulan, bukan mangga sungguhan. Ternyata dia hanyalah mainan. Tapi ada mangga sungguhan, kalau kita rasakan dia manis. Begitu juga dengan ulama. Ada ulama yang dia hanya mainan, terlihat seperti ulama sungguhan, tetapi ternyata ikhwatal iman, dia tidak mencerahkan. Ini yang menjadi bahaya, dan ini yang telah di-warning oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan cara dicabut ilmunya, dihilangkan dari muka bumi. La, walakin biqabdil ulama, tapi dengan cara dicabutnya satu persatu ulama-ulama yang lurus, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tahun ke tahun banyak ulama yang lurus telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah di dunia ini tidak ada yang tersisa dari ulama, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittakhadhan nas ru'asa juhal. Manusia akan mencari, akan memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fa idza su'ilu, kalau ulama itu ditanya, fa aftau bighairi ilmin, dia akan memberikan fatwa tanpa ada dasar ilmu. Fadallu wa adallu, dia sesat dan akan menyesatkan bagi umat. Jadi kita harus selektif ikhwatal iman terhadap ulama.
Ulama yang mana? Ulama yang pintar. Dia faham tentang agama, dia mencerahkan bagi umat bersama dengan umat Islam, bukan justru kemudian mereka yang kemudian memusuhi agama Islam, yang keluar dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang seperti itu bukanlah pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah innama yakhshallah min ibadihil ulama, dalam surat Fatir ayat ke-28, bahwa yang dikatakan ulama adalah mereka yang punya rasa takut kepada Allah. Tidak hanya pintar, tapi dia takut. Sebab ada ulama yang pintar, ternyata kepandaiannya dia selewengkan, kepandaiannya dia pakai untuk menyesatkan umat. Ada ulama yang pintar, dia profesor, doktor, tetapi ternyata dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Lihat bagaimana ulama terdahulu. Ada seorang ulama bernama Mulla Ramadan Al-Buti. Ketika dia berada di atas mimbar, dia berkata, dia begitu ketakutan, dia merinding ikhwatal iman. Apa yang dikatakannya? Dia berkata, saya merinding ini karena saya ingat dalam satu perkataan atau dalam satu riwayat disebutkan bahwa kalau ada seseorang yang berada di atas mimbar atau dia berada di depan majelis ilmu, dia menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat, ada malaikat yang datang kepada dia lalu berkata kepada dia, idh nafsak qabla anta idh ghairak, nasihati dirimu terlebih dahulu sebelum engkau menasihati orang lain. Rasa takut inilah yang kemudian membuat dia takut dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita temukan ada ulama, walaupun dia memakai gamis, walaupun kemudian dia berpakaian muslim rapi betul, tetapi kemudian dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah yang semacam ini bukanlah ulama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama, bi ilmil ulama. Yang kedua, bi adlil umara, dengan adilnya seorang pemimpin atau penguasa. Kalau ingin tegak urusan umat, urusan dunia, maka yang kedua catatannya adalah ada pemimpin-pemimpin yang adil. Kalau kita tidak bisa menjadi pemimpin yang adil, maka kita harus memilih, mencari siapa pemimpin yang adil. Dan siapa itu pemimpin yang adil? Bahwa pemimpin yang adil ikhwatal iman bukanlah pemimpin yang mudah bermaksiat kepada Allah. Yang adil bukanlah mereka yang tidak beragama, bukanlah mereka yang tidak faham tentang agama, tetapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pemimpin bagi umat Islam, innama waliyukumullahu alladzina amanu, bahwa yang menjadi pemimpin bagi kalian wahai umat Islam, dia adalah yang beriman kepada Allah, yang yuqimunas salah, dia menegakkan salat, rajin salatnya, wa yu'tunaz zakah, dia menunaikan zakatnya, wa hum raki'un, dan dia ruku. Artinya ruku, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang berkata bahwa yang namanya pemimpin yang adil tidak harus beragama Islam, itu adalah sesuatu hal yang keliru. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berkomentar di dalam Al-Qur'an bahwa yang namanya pemimpin yang adil adalah pemimpin yang rajin dalam menegakkan salat. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu al-amanah, bahwa amanah itu akan mendatangkan keberuntungan. Ini yang kedua ikhwatal iman, dan Rasulullah telah menegaskan ini yang kurang, yang harus menjadi perhatian kita, bahwa innama halaka man kana qablakum. Kalau kita lihat kenapa kaum-kaum terdahulu binasa, kata Rasulullah, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu, idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Kalau ada yang mencuri, atau ada yang melakukan korupsi, atau ada yang melakukan kriminal, atau ada yang melakukan tindak kejahatan, dan ternyata pelakunya berasal dari lingkaran kekuasaan, berada dalam kelas elit dan eksekutif, tarakuh, ditinggalkan. Wa idza saraqa fihimud dhaif, tapi kalau yang melakukan kejahatan adalah berasal dari orang-orang yang biasa, orang-orang yang berada di kalangan bawah, aqamu alaihil had, mereka akan menegakkan hukuman tersebut. Itulah yang menjadikan umat-umat terdahulu binasa. Ikhwatal iman, ternyata apa yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak jelas di hadapan kita semuanya ikhwatal iman,
Maka itu yang harus kita perhatikan. Kita harus mencari siapa pemimpin yang adil, dan pemimpin yang adil adalah mereka yang dekat dengan umat Islam, mereka yang dekat dengan para ulama ikhwatal iman. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, wa bisakhawatil aghniya. Yang ketiga adalah dengan dermawannya orang-orang yang kaya. Mereka yang punya uang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ternyata para sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ternyata 8 orang berasal dari orang-orang kaya. Tapi ternyata kekayaan mereka bukan untuk aksesoris pribadinya. Dan bagaimana kita tahu kekayaan mereka? Ternyata kita tahu kekayaan mereka bukan dari kendaraan yang mereka pakai, bukan dari rumah mewah yang mereka tempati, bukan dari pakaian yang mereka kenakan. Kita tahu sahabat itu kaya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk berinfak. Ternyata mereka berinfak di jalan Allah dalam jumlah yang besar ikhwatal iman. Ali bin Uthman bin Affan ketika diminta untuk berinfak di jalan Allah, langsung Uthman bin Affan memberikan infaknya 100 unta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu unta yang nilainya sama seperti kendaraan paling mewah di zaman sekarang ini. Dan apa yang dikeluarkan oleh Uthman bin Affan nilainya luar biasa besar ikhwatal iman, 100 ekor unta ikhwatal iman. Ini yang kedua, dermawannya orang-orang kaya, bukan kemudian orang kaya itu menjadi kikir. Yang keempat ikhwatal iman, wa bida'watid du'afa wal masakin. Dan yang keempat, yang terakhir, doanya orang-orang yang lemah, doanya orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang terzalimi. Hati-hati, jangan kita meremehkan doa orang-orang fuqara. Jangan kita meremehkan doa dari orang-orang yang terhina, yang teraniaya. Hati-hati, jangan menganiaya dan menzalimi orang lain. Banyak yang terzalimi. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah kalian dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sebab tidak ada lagi pembatas antara doanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya langsung tembus ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Lau aqsama 'ala Allah la abarra qasamah. Kalau dia bersumpah, orang-orang yang terzalimi ini bersumpah, la abarra qasamah, pasti sumpahnya akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ikhwatal iman. Dan banyak di antara orang-orang di sekitar kita yang terzalimi, kalau kemudian mereka berdoa dan mendoakan keburukan, na'udzubillah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala langsung akan mengabulkan doa-doa mereka semuanya ikhwatal iman. Mudah-mudahan umat Islam di tahun-tahun yang berikutnya akan mendapatkan kemuliaan. Kita mendapatkan ulama-ulama yang rabbani, yang takut kepada Allah, benar-benar alim, dia faham tentang agama. Kita mendapatkan pemimpin yang adil. Kita juga mendapatkan orang-orang kaya yang dermawan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang fuqara wal masakin juga rajin untuk mendoakan untuk kemenangan dari umat Islam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ini menjadi khutbah yang bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal hakimul alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhit tawli la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى الملائكة المسبحة بقدسه فقال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وآله الطاهرين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.